Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Para Wali. Hari ini kita akan membahas sosok yang sangat berpengaruh di dalam dunia spiritual dan keagamaan, yaitu Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah seorang putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Juhriyah. Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Abah Sepuh, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat ia berusia 8 tahun dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Lalu ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930, ia nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat karena orang tuanya berkeinginan agar Abah Anom kelak dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Sebagai layaknya seorang kiai dan seorang waliullah, Abah Anom memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Abah Anom yang biasa kita ketahui sebagai karomah. Berikut adalah beberapa karomah-karomah yang dimiliki Abah Anom. Abah Anom bisa mengetahui hati semua murid-muridnya. Dikisahkan seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya yang bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk berbaiat atau ditalkin zikir. Namun tentu saja dalam benak Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren kotanya. Apalagi setelah ditalkin zikir, ada suatu amanat dari Abah Anom, yakni ucapkan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di komplek pesantren Suryalaya, sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk, tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbesit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tongsok goreng sangka kabatur, komo ka guru sorangan mah, buat teuing teu kitu." Dalam bahasa Indonesia, jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget, ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom.
Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru ruhani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin kepada gurunya. Dan ternyata di luar dugaan, kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada yang membutuhkannya. Kisah karomah berikutnya adalah bayangan wajah Abah Anom membuat seseorang pemuda bertaubat dari hobi melacur. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi sudah tidak asing lagi baginya riyadhah seperti puasa, zikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunnah dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah, yaitu Abah Anom, dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu, pemuda yang hobi jajan perempuan ditalkin zikir TKN untuk diamalkan. Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya untuk meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom. Asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah dengan segera meninggalkan hotel. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiatnya, muncul wajah Abah Anom. Seolah-olah berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat. Akhirnya dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah. Hamba yang dicintai dengan perantara mursyid sebagai pilihannya. Kisah karomah dari Abah Anom yang berikutnya adalah daging berubah menjadi manusia.
Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu dengan pengersa Abah Anom untuk meminta doa agar istrinya diberi kelancaran saat operasi nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah Anom berkata, "Ya, jadi manusia. Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah." Dan ternyata baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah pengersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah, kontan saja istri Kiai Maksum kaget dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar kun fayakun. Dengan izinnya, melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut ternyata berubah menjadi sosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi, daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Sufi Firdaus. Kisah karomah dari Abah Anom berikutnya adalah beliau menyadarkan seorang kiai yang sakti mandraguna. Suatu hari, kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh kiai itu untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf dari mursyid TKN itu. Abah Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih. Burung yang terkenal akan bulunya yang indah, beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja kiai, suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya, yang 70 nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Namun kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkan.
Abah Anom mengatakan kepada kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa, baiklah." Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Abah dan batu itu menjadi air. Subhanallah. Kiai menguji lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya, Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa." Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dengan izin Allah, di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketepel, dan ketepel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul dari langit-langit burung-burung putih yang jatuh di hadapan kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, kiai menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya kiai tersebut memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Kiai itu ditalkin zikir TKN. Setelah ditalkin, kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Kisah karomah berikutnya dari karomah Abah Anom, yaitu menolong muridnya yang akan diperkosa dari jarak jauh. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan di kota metropolitan. Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan bagi polisi. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin, yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Plumpang, Jakarta Utara. Bersama dua orang temannya ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat. Lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut dengan cara paksaan. Wanita itu, sebut saja Cinta, diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Cinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah tolong saya." Subhanallah, atas kehendaknya, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja kemaluan miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Cinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Cinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib yang naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian 2 orang temannya mati mengenaskan akibat kemaluannya membesar. Untunglah Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa
peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu ia menemui seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insyaf dan bertobat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis dzikir dan kemudian bertobat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyah seperti khotaman, meskipun dia hafalkan dari Latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui, sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya. Takut jika niat jahatnya itu kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga. Bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi, sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi, sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya pada Jumat di tahun 2006 selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawadhu. Sekian kisah-kisah karomah dari Abah Anom atau Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.